udahlah gue udah nggak kuat, kata dia gue udah nggak kuat, gue mau nyerah aja, lu tinggalin gue aja. Itu 30 orang bang, itu ada yang jagain di depan, ada yang jagain belakang, terus yang gotong di tengah, tim gotong di tengah, takut yang di depan pada jatuh kan ditahan gitu. Dan gue kaget bang di situ. Yang terakhir gue lihat itu si Andi ini udah kayak bukan Andi. Secara fisik udah bukan dia bang. Gue lihatnya udah kayak mayat, lebam-lebam biru dan dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan dan menonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini datang dari Jakarta Selatan bang ya? Jakarta Barat bang. Oh Jakarta Barat. Dari mana bang? Dari Kemanggisan. Kemanggisan. Iya. Oke, mungkin kita langsung aja nih sapa narasumber gua. Mungkin teman-teman semua yang menonton video ini penasaran sama narasumber gua. Halo bang, apa kabar? Halo. Boleh bang diperkenalkan nih bang nama lu bang buat teman-teman semua yang nonton. Oke, perkenalkan nama saya Krisna Purnomo, biasa dipanggil Boni. 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 Oke. Bang Boni di Gunung Sindoro tahun 2019 ya? 19 bang. Bisa diceritain secara singkatnya nggak sih bang, lu mengalami kejadian apa aja? Jadi itu gue ngalamin yang mana temen gue itu drop bang, drop, terus dia jiwanya tuh diambil bang, jiwanya diambil sama ya bisa kita katakan makhluk halus lah di sana gitu. Maksudnya jiwa diambil gimana tuh bang? Jadi kondisi itu dia drop, di situ dia sama gue bang, tapi jiwanya tuh nggak sama gue, diajak jalan-jalan di sekitar situ bang. Berarti yang sama lu itu bukan dia ya? Dalam keadaan nggak sadar berarti dia? Dalam keadaan nggak sadar bang. Kayak gitu. Oke nih, Bang Boni kita skip dulu ya. Siap. Nah, teman-teman semua yang menonton video ini, lu simaklah sampai habis karena yang pastinya cerita ini ya, gila banget, dan di akhir video juga kita kenapa sih teman lu bisa berakibat kayak gitu, ada sebabnya lah ya. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share. Nyalain loncengnya supaya kalian juga nggak ketinggalan video-video terbaru dari Besok Pagi. Dan buat kalian semua nih yang mempunyai cerita pengalaman pendakian mistis, cerita kalian pengen diangkat di Besok Pagi, untuk lebih jelasnya nanti bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke nih Bang Boni, mungkin kita nggak usah berlama-lama waktu ya. Siap. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Nah, nih Bon, lu kan tadi sempat menjelaskan ya kalau teman lu itu awalnya tidak sadar diri ya. Tidak dan sadar tadi lu diri, katakan juga jiwanya itu Dipisahin sama raganya. Oke, itu gimana sih cerita awalnya sampai akhirnya bisa sampai kejadian kayak gitu? Jadi ceritanya seperti ini bang awalnya. Awalnya itu gue ngerencanain pendakian Sindoro tahun 2019, tepatnya bulan Agustus. Waktu itu gue berdua doang awalnya bang, sama teman gue yang namanya Rifki. Nah, sampai menjelang hari H, ternyata dia ngajak temennya lagi bang. Dan gue pun di situ awalnya belum kenal sama temennya. Oke, kita sebut aja namanya Andi. Ya, si Rifki ini ngajak Andi. Ya udahlah, singkat cerita, kita berangkat bang. Berangkatnya itu tanggal 14 Agustus berangkat. Tanggal 14 gue berangkat dari Jakarta. Sampainya itu di Wonosobo itu tanggal 15. Kondisi itu nyampe terminal itu udah siang sih bang, jam 2-an. Dari terminal gue langsung berangkat ke base camp. Gue itu lewat Keledung bang, lewat Keledung. Nah, sampai di base camp Keledung itu kurang lebih jam 3 gue sampai sana. Langsung gue daftar registrasi dulu kan, ngurusin segala macam administrasinya. Gue start pendakian itu kurang lebih jam 4 sore tuh. Sore. Berarti lu langsung trek mendaki tuh? Langsung bang, langsung trek di situ. Makanya, nah, setahu gue di Sindoro itu di Keledung tepatnya ya, kan biasanya ada ojek bang. Iya. Di situ niatnya gue mau naik ojek biar menghemat waktu kan di situ. Ternyata saat itu nggak ada ojek bang,
karena untuk persiapan tanggal 17-annya itu pasti kan bludak tuh pendaki ya kan. Jadi si ojek ini pada istirahat lah. Iya, saat itu nggak ada ojek. Ya mau nggak mau bang, gue jalan kaki dan lebih makan waktu 2 jam sampai 3 jam lah kurang lebih tuh untuk sampai pos 1,5 situ. Nah, jalanlah gue aman aja nih bang. Itu gue jalan start jam 4 sampai di pos ojek itu kurang lebih itu 5:30 bang. 5:30 gue istirahat, masih banyak pendaki tuh bang, masih barengan naiknya gitu kan. Udah kita makan dulu, jajan-jajan di warung, masih ada warung tuh di situ. Habis itu setelah lagi menjelang maghrib tuh jalanlah dari pos 1,5 menuju pos 2 situ. Nah, jalan gak lama maghrib gue ngeres tuh bang di pertengahan dari pos 1,5 sampai ke pos 2 itu gue ngeres dulu. Selesai ngeres lanjut ke pos 2 bang. Pos 2 udah aman-aman aja nih di situ. Nah, aman-aman aja. Kondisi gue di situ bareng sama orang. Pendaki lain lah ya. Pendaki lain, 2 orang bang, cewek sama cowok. Itu juga si maksinya bareng gue bang. Dia nebeng gitu loh. Pasangan dia nebeng, kita sebutnya namanya Fulan bang. Nah, dari situ dari pos 2 tuh gue lanjut kan karena takut kemalaman bang. Ngecampnya di situ gue lanjut. Kondisi gue paling depan ngebuka jalan. Belakang gue si Andi ini, baru teman gue Rifki. Belakangnya baru si Fulan sama ceweknya ini. Jalan kita beriringan di situ. Nyampe pos 3. Pos 3 itu gue kurang lebih udah malam bang. Itu kondisi udah jam 10. Udah jam 10 tuh. Gila. Udah jam 10 tuh gue di pos 3. Karena ini dia bang, ada perempuan juga kan. Jadi gue agak lambat gitu jalannya. Sampai jam 10 di sana. Terus itu angin nih bang, angin gede gitu kan. Angin gede. Terus juga cuaca udah mulai dingin banget. Akhirnya gue putusin buat inilah tenda sementara, bivak gitu bang, buat bivak. Situ kita buat ngangetin badan sementara. Baru dari situ kita mulai diskusi nih, mau ngecamp di pos 3 atau di sunrise camp gitu kan. Kondisi juga udah kemalaman bang. Tapi ya melihat ini juga ya, melihat pos 3 saat itu tuh rame banget. Jadi mau nggak mau kita mutusin buat lanjut ke sunrise camp. Gue start itu jam 11 bang. Dari pos 3 tuh jam 11 ke start ke sunrise camp. Nyampe sunrise camp itu 11:30. Langsung lah kita buka tenda apa segala macem. Ya rapi-rapinya itu tenda kepasang itu jam 12 lah. Akhirnya udah kita masuk istirahat gitu kan. Istirahat. Nah, sebelum istirahat tuh gue bilang ya kan, kalau emang mau muncak ya mau nggak mau kita bangunnya jam 3, kalau nggak jam 4 lah gitu. Karena kan di Sindoro itu 10:30 sudah nggak boleh di puncak. Iya, jadi ya udah gue bilang gitu sama yang lain. Habis itu istirahat. Bangun-bangun itu gue duluan bang, bangun jam 3. Bilanglah gue nih sama temen gue nih yang 2, si Rifki sama si Andi. Gue bilang, ayo mau summit nggak? Gue bilang gitu, mau summit nggak? Mereka tuh kayak kelelahan gitu bang, kayak kelelahan. Terus juga dari makan kan agak telat bang. Karena gue langsung jalan aja tuh gitu kan. Nah, gue ngomong mau lanjut gak? Mereka bilang lanjut, katanya lanjut, jalan lanjut. Gue pastiin lagi, serius nggak apa-apa, serius lanjut aja gitu. Nah, udahlah. Masih ketawa-ketawa nih bang, masih ya nggak ada tanda-tanda apa-apa lah, masih aman-aman aja. Fine aja di situ. Nah, gue tawarin lah si Fulan nih sama pasangannya, dia kan tenda depan. Gue tanyain, gue bilang, bang, mau summit gak? Gue bilang gitu, mau summit gak? Kalau nggak mau nggak apa-apa, gue bilang gitu. Soalnya gue sama temen-temen gue mau summit. Akhirnya dia bilang mau ikut bang, mau ikut summit. Oh yaudah, keluarlah, kita keluar. Udah, sebelum summit sempetin sarapan dulu bang. Sarapan seadanya sih, tapi nggak makan berat gitu bangan. Sarapan seadanya, udah di situ. Barulah bang, si Andi ini bang, tiba-tiba dia kayak lemas gitu. Gue tanya, Di lu kenapa gitu kan, lu kenapa? Dia bilang sama gue, nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Serius, kalau lu drop atau lu ngerasa nggak enak badan, mending kita nggak usah summit semuanya. Udah aja di sini. Dia bilang, tanggung, udah nyampe sini nggak apa-apa. Lalu bilang, serius, jangan maksain gitu kan. Dia bilang nggak apa-apa.
nggak apa-apa, gue lagi beres-beres bang, dia tuh muntah bang, pojokan. Iya, gue bilang, lu serius jangan maksain. Gue nggak apa-apa kata dia gitu. Serius nih, udah. Akhirnya berangkat tuh bang. Itu lumayan lama sih. Maksudnya buat berangkat ke arah summit gitu ya. Di situ sempet, ya itu dia ngurusin si Andi dulu apa beres-beres yang lain dulu. Oh, kurang lebih gue startnya itu 4:30 lah. 4:30 abis azan subuh tuh. 4:30 baru muncak gue. Jalan muncak gue. Bareng tuh banyak pendaki juga kan, banyak pada muncak gitu kan. Jalan sampai lepas dari sunrise camp itu 4:30 kan. 4:30 kondisi masih banyak pendaki tuh bang, bareng banyak pendaki mau arah summit. Nah, jalan itu kurang lebih 1 jam lah. Sunrise bang, sunrise kita ngeres karena ngeliat golden sunrise gitu bang, foto-foto segala macem kan di situ. Itu masih bareng bang, masih berlima nih. Masih klop tuh ya satu tim. Masih berlima klop. Kita biasalah bang foto-foto mengabadikan momen gitu kan. Udah si Andi pun yang nggak ada tanda-tanda drop bang, masih kayak sehat aja gitu. Sehat di situ dia kayak sehat banget bang, foto-foto seneng udah. Ada gue tanya nih, ayo lanjut gak? Lanjut gitu kan, lanjut. Ya udah, gue jalan duluan lagi gitu kan bang, jalan duluan lagi. Kondisinya tuh gue pertama itu belakang gue si Andi sama si Rifki, belakangnya si Fulan sama pasangannya gitu kan. Udah jalan tuh gue dempet gitu kan, jalan. Nah setelah sunrise itu ada setiap beberapa langkah gitu, si Andi sama si Rifki ini berhenti buat foto bang. Kayak belum puas lah mungkin ya. Ya udah gue tungguin bang, gue tungguin gitu kan, gue tungguin. Dia ngomong sama gue, si Rifki, Boni lu kalau mau duluan aja gitu. Gue bilang, gue nggak duluan, gue bilang gitu. Nyantai aja gue mah, orang puncak gak kemana-mana gitu kan. Nyantai, masih foto-foto lu, gue tungguin bang. Gue jarak 10 meter lah di atas mereka gitu. Udah, akhirnya jalan lagi, nyampe sebelum Batu Tata itu masih 15 menit lah dari Batu Tata. Mereka bilang, udah Bon, lu kalau mau duluan aja ke Batu Tata, jalannya kelihatan sih kata dia gitu. Akhirnya gue pikir, ya udah deh, gue nggak ikut foto saat itu bang. Akhirnya gue jalan duluan, udah nungguin lah gue di Batu Tata bang. Nungguin di Batu Tata itu jam berapa ya di Batu Tata tuh? Jam 7, setengah 8 deh kalau nggak salah. Itu gue tungguin nih bang, kok lama banget nggak naik ini orang. Gue bilang kemana gitu kan, pikir gue masih foto-foto apa enggak gitu. Nah tuh gue nunggu kurang lebih hampir 1 jam bang, udah lewat setengah jam tuh, hampir 1 jam lah. Dan itu lu nunggu sendiri Bon? Di Batu Tata sih rame bang, gue gabung aja sama orang-orang gitu, berbaur aja gitu. Dan tapi kalau dari kelompok gue sendiri gitu, gue nungguin lama gitu. Sampai gue ketemu kelompok pendaki yang di bawah gue bang. Maksudnya? Yang dia tuh pas summit itu nge-treknya jalannya di bawah kelompok gue, di belakangnya gitu, di belakangnya. Ketemu sama mereka. Gue tuh ngeliat mereka pas lagi foto-foto, mereka juga foto-foto pas sunrise, cuma di bawah gue. Ketemu sama mereka. Gue tanya, dia ada 4 orang tuh cewek cowok. Gue tanya, Mas, Mbak, lihat teman saya nggak? Gue bilang gitu. Yang tadi di bawah berempat, cowoknya 3, ceweknya 1, gue bilang gitu. Dia bilang, saya ngeliat yang cowok sama yang cewek doang masih di bawah. Kalau yang cowok dua-duanya kayaknya udah duluan deh. Gue mikir kan, kok gue nggak lihat? Gue nungguin padahal situ lama juga gitu kan. Kok gue nggak lihat? Akhirnya gue belum percaya tuh bang. Akhirnya gue tungguin lah di situ ya kan. Gue tungguin lagi tuh. Barang 10 menit udah mulai panas tuh bang ya. Gue bilang, ini orang mana nih ya kan? Ada lagi bang orang ya kan. Lagi orang. Gue tanya lah, bang, lihat teman saya nggak? Bang itu cowok berdua gitu. Nggak lihat bang gitu. Nggak lihat. Gue bilang, apa mereka udah duluan gitu kan bang. Saat itu kan pikiran gue, Sindoro itu kan banyak jalurnya bang ya. Iya, dan setelah kita lewat sunrise camp itu kan pertemuan beberapa jalur. Iya, pikir gue apa dia lewat tempat lain apa gimana. Karena kan banyak juga cabang tuh kelihatan gitu kan, Sabana gitu kan. Pikir gue, oh yaudah. Terus akhirnya gue dilema tuh di situ. Dilema, turun apa naik nih kan. Gue diajak bang sama
dari Kediri, rombongan dari Kediri. Udah Mas, dia udah nyampe atas kali gitu, kita lihat aja di atas. Kalau nggak ada baru Masnya turun lagi gitu. Oh ya udah, pikir. Saat itu pemikiran gue, iya kali ya dia lewat jaluran gitu kan. Akhirnya jalan lah gue ngikutin mereka nih. Untungnya saat itu bang, logistik di Rifki bang. Dan aman ya. Iya, jadi pikir gue ya udahlah aman gitu. Gue cuma bawa air doang bang, satu botol kecil lah gitu. Air naik gue tuh bareng tuh nyampe puncak itu gue jam berapa ya? Jam 8:30 atau jam 9 tuh gue nyampe tuh di situ. Jam 9 kayaknya, jam 9. Nyampe puncak, gue kaget. Nah nggak ada mereka bang, nggak ada gitu kan. Dan kondisi itu panas banget bang, panas. Gue bilang panas ya. Air gue habis bang, gue minta air. Ya gue di situ minta air juga nggak mau ngerugin orang juga bang ya. Ya gue mau tauin mereka, iya. Maksudnya ya timbal baliknya gitu bang. Feedbacknya gue foto-fotoin mereka. Pasti kan mereka mau foto rame-rame gitu kan. Ayo sini mau foto nggak? Minta air ya tapi bilang gitu. Kayak gitulah. Kayak gitu. Udah selesai nih bang. Itu setengah jam lah gue di atas untuk istirahat juga bang ya, karena capek juga dari atas. Terus gue ngomong nih sama kelompok yang barengan sama gue tadi, yang orang Kediri. Masih, gue bilang gitu. Saya turun lah, nyari teman saya, nggak ada, gue bilang gitu kan. Temen saya dibawa kali gitu. Nah, yaudahlah. Akhirnya dia nggak mau ninggalin gue sendiri bang. Akhirnya dia turun juga. Si rombongan Kediri nih? Iya, dia berlima, cowok semua. Yaudah mas, bareng aja. Lah, kalau masnya masih mau di puncak nggak apa-apa, gue bilang gitu. Saya sendiri aja. Kata dia, nggak usah bareng aja mas, bahaya kalau misalnya sendiri gitu. Akhirnya bareng tuh sama gue turun bang. Turun, nyampe lah gue di Batu Tata. Lah gue ketemu si Fulan sama si pasangannya ini bang. Yang cowok-cowok itu ya? Iya, ketemu. Itu gue sampai Batu Tata lagi itu udah jam 10:30 lah. 10:30. Gue tanya, bang temen gue mana? Gue bilang gitu. Dia ngomong sama gue, loh temen lu di bawah berdua, emang kenapa? Si Andi drop. Kok lu tinggalin bang? Gue bilang gitu kan. Kok lu tinggalin? Kata dia, ya ini cewek gue mau minta ke puncak. Gue lihat jam di situ udah 10:30. Bang, di puncak tuh kan di Sindoro nggak boleh bang kalau udah 10:30. Soalnya kan ada abu vulkaniknya tuh bang ya, bahaya gitu aturannya. Dia bilang, ya kapan lagi bang katanya gitu. Gue juga nurutin cewek gue. Iya, akhirnya dia tetap memaksain kali ya. Ya udahlah, gue cuma bilang, ya udah gue minta air lah, gue bilang gitu. Gue nyamperin temen gue bilang gitu. Lu hati-hati ya ke atas, gue bilang gitu. Ya udah akhirnya gue turun bang. Nggak lama ketemulah teman lu ini. Iya, Rifki sama si Andi. Kondisinya pas gue dari atas bang, gue lari tuh bang, bener-bener lari bang. Tuh dari Batu Tata ternyata masih jauh bang. Mereka tuh udah berusaha turun lagi bang, nggak mau ke atas, berusaha turun ke Sunrise Camp lagi bang. Gue lari tuh. Di situ ada yang dampingin gue itu orang Tangerang bang, berdua. Itu orang Tangerang, dia dampingin gue. Kan gue cerita tuh di Batu Tata gitu, temen gue di bawah gitu kan. Akhirnya dia nemenin gue bang di berdua. Yang kelompok Kediri ini masih stay foto-foto di Batu Tata. Akhirnya gue turun, ketemu lah nih bang. Ketemu sama temen gue, sama si Rifki, si Andi. Kondisinya itu pas gue lihat, si Andi tuh tiduran bang. Si Rifki duduk di sampingnya. Kayak si Rifki tuh kayak nge-support dia gitu. Ayo bangun gitu. Akhirnya gue samperin kan bang. Kondisi saat itu Sindoro cuacanya lagi panas banget bang. Terus debu gitu, debunya parah. Lalu gue turun, gue bilang, dia kenapa gitu? Gak tahu tadi tiba-tiba drop gitu, gak kuat jalan, ya kan? Gue tanya lah bang, masih nyambung nih diajak ngobrol si Andi. Di lu kenapa? Gue bilang gitu kan. Gak apa-apa, gue kayak gak enak badan. Terus gimana? Lu mau digotong aja gimana? Nggak usah, gue kuat jalan, tapi pelan-pelan ya, bentar-bentar gue istirahat gitu. Yaudah iya, udah, akhirnya gue jalan bang. Bopong nih, awal gue bopong berdua, dia nggak mau, gue jalan sendiri. Ya lah bang, 5 langkah, break, 5 langkah, break. Nah, gue kasihan kan sama rombongan yang dari Tangerang ini bang. Gue bilang kan, bang lu kalau misalkan mau duluan aja bang. Makasih banget udah ditemenin nih bang, gitu. Ada dia bilang, gak usah bang, gue temenin. Kalau ada apa-apa, kasihan lu berdua digituin. Iya, akhirnya dia tetep di belakang gue tuh bang, gue berdua nih. 5 langkah break. Sampai kurang lebih jalan sekitar setengah jam bang. Itu pun nggak jauh ya, setengah jam karena break terus kan. Itu udah gak kuat bang.
tiduran matanya ke atas. Dia bilang sama gue, udahlah gue udah nggak kuat, kata dia gue udah nggak kuat, gue mau nyerah aja, lu tinggalin gue aja. Ya gimana bang, masa ditinggalin gitu kan. Ya gue mikir udah yuk kita bopong aja gitu. Tapi ternyata nggak semudah yang gue kira. Treknya itu kan curam bang di situ. Iya, akhirnya gue nggak bisa bopong dia kan di situ. Akhirnya gimana nih, satu-satunya cara ya gue support dia bang. Gue support dia saat itu, pikiran gue ya gimana ceritanya, nggak apa-apa cicil pelan-pelan gitu, yang penting sampai sunrise camp dulu gitu kan. Nah saat itu dia udah nggak kuat bener-bener bang, bener-bener drop tuh kondisinya. bener-bener drop, tiduran ya bang, mulai tiduran. Di situ mukanya udah mulai biru-biru bang, udah mulai biru-biru gitu. Nah awalnya sih belum ada gejala hipo bang, awalnya belum ada gejala hipo, kayak pure lah asam lambungnya naik gitu kan. Nah udah awalnya kayak gitu, lemas, nggak kuat. Tapi namanya asam lambung kan nyebar bang ya, jadi ke semuanya. Iya kayak gitu. Nah gue ngeliat kondisinya udah nggak memungkinkan, ya gimana nih kan. Akhirnya gue duduk. Nah yang orang Tangerang ini tuh bilang sama gue, bang kita stopin pendaki-pendaki yang turun aja bang, buat gotong ke bawah gitu. Oke, estafet jadi modelnya? Iya, enggak estafet bang, maksud gotong rame-rame gitu bang. Iya. Akhirnya mau nggak mau tuh bang, kayak gitu. Gue duduk. Tapi tanpa diminta, orang-orang emang udah niat bantuin bang gitu. Sukarela lah mereka tuh, pas ngeliat dari jauh, ini kenapa gitu kan. Ini bang gini-gini cerita apa segala macem. Sampai kurang lebih itu bang yang ngumpul di situ itu 30 orang. Gila, lambai banget. Dan mereka nggak ada yang mau ngedawilin gue bang. Nungguin lu ya? Iya, itu solidaritasnya bawakin bang, pendaki-pendaki bang. Dia bilang, gue udah bilang ya, nggak apa-apa bang, mau duluan aja gitu. Aku cuma minta bantuan beberapa orang aja, kata dia. Nggak apa-apa, nggak usah gini-gini. Atau ada yang bawa HT lah bang, pendaki senior ada yang bawa HT, ngabarin ke base camp bang. Dia ada yang drop apa-apa, nggak direspon sama base camp, nggak bisa direspon kan. Yaudah, jalan satu-satunya ya udah bang, cuma bisa digotong nih sama sunrise camp gitu kan. Ya udah, itu 30 orang bang, itu ada yang jagain di depan, ada yang jagain belakang. Terus yang gotong di tengah, tim yang gotong di tengah. Takut yang di depan pada jatuh kan ditahan gitu, yang belakang nahan juga gitu bang. Susah bang, benar-benar susah. Karena kan kita bukan tim SAR juga ya, jadi beda tik-tiknya gitu kan. Turunlah kita pelan-pelan bang, itu juga lama banget bang. Lama sampai itu, baru sampai sunrise camp itu jam berapa ya? Jam 12 lah. Jam 12 bang. Tapi tuh perjalanan menuju sunrise camp, wah itu perjuangannya gila ya. Parah bang. Gua sama si Rifki ini bagian palanya Andi bang. Jatuh-jatuh gue bang di depan. Dibangunin lagi, jatuh-jatuh. Setiap gue jatuh ada yang nahan. Ganti-gantian bang estafet nahannya. Wah itu salut sih bang. Kalau nggak ada mereka gue nggak tahu bang tuh. Utang budi juga gue sama mereka bang. Nah pas nyampe sunrise camp, itu yang namanya kita udah rame gitu bang turun. Yang di sunrise camp pun kayak apa ya? Kayak langsung notice gitu. Wah ada apa nih gitu kan? Pas ada apa? Langsung rame bang mereka tuh. Kayak ngumpul, ngeliat orang ada yang drop. Adalah satu kakak-kakak itu dia baik banget bang. Dia langsung nyuruh si Andi nih taruh di tendanya dia. Tendanya dia tuh gede bang, kap 8. Langsung ditaruh bang di situ. Ya udah. Di situ semua orang bang, satu sunrise camp. Kayak ngeliat kondisi ya, ada yang kepo-kepo juga lah, segala macem. Di situ gue lihat juga, wah udah crowded tuh. Terus ditanya kan, banyak yang nanya juga, ini temennya mana? Ya udah gue cuma berdua kan bang, cuma berdua. Sebenarnya berlima tadi, yang 2 di atas, kok bisa gitu kan? Ya dia cuma ikut-ikutan doang juga gitu, maksudnya asal ikut gitu bareng doang. Ya udah nih temennya cuma berdua, ini nggak bisa nih kayak gini kan? Ini gimana nih? Akhirnya adalah beberapa orang yang handphonenya disinyal bang. Coba ngabarin base camp. Diangkat bang sama base camp. Cuman ya apa ya, nggak tahu ya, saat itu tuh mungkin responnya kurang kali bang ya dari base camp mungkin, atau ada proses-proses tertentu gue juga nggak ngerti gitu kan untuk evakuasi orang gitu kan. Akhirnya udah di situ kondisi bang, si Rifki itu di dalam tenda sama Andi dan didampingin yang lain-lain di situ. Gua itu domel-domelin bang sama pendaki senior. Kenapa dia omelin?
harus ada yang turun, bilang salah satu temennya harus ada yang turun. Oke, buat Manggil ranger, manggil petugas gitu kan. Akhirnya kan di situ, ya udahlah bang, gue di situ sempet manggil Rifki dulu, diskusi nih, jangan sampai miskomunikasi kan. Kira-kira gimana nih baiknya kan? Gue juga nggak mau bang ninggalin si Rifki ini bang, maksudnya ya masih ada ketakutan juga lah bang, pengalaman dia mendaki belum banyak juga gitu saat itu. Akhirnya gue diskusi sama dia, harus ada yang turun di antara kita, gue bilang gitu kan, untuk manggil ranger biar bisa evakuasi gitu kan. Akhirnya debat-debat, akhirnya gue putusin gue aja yang turun gitu, gue aja yang turun, lu jagain dia gitu. Toh di sini rame gitu kan, di sini tuh rame orang yang bantuin gitu. Ya udahlah, akhirnya gue preparein tuh bang semuanya. Tuh tas gue di situ emang kelebihan muatan bang, karena barang buat 2 carrier gue masukin 1 tas. Itu parah sih bang. Gue bawa dua tas tuh jadinya tuh, tapi yang depan kosong sih. Gue pulin di tubuhnya gue tuh di situ. Sebelum jalan, gue ngeliat dulu bang kondisinya si Andi nih, dan gue kaget bang di situ. Yang terakhir gue lihat itu si Andi ini udah kayak bukan Andi. Maksudnya apa? Secara fisik udah bukan dia bang. Gue lihatnya udah kayak mayat. Lebam. Iya, mayat 3 hari gimana sih bang? Lebam-lebam, biru, dan dingin. Dia matanya pandangannya kosong di situ. Pas gue lihat pandangannya udah kosong gitu ya kan. Lalu gue bilang, loh, udah beda gitu mukanya. Terus kayak dingin bang. Oh panik kan gue nggak. Terus pendaki juga banyak yang ini kan. Ayo buruan temennya, panggil ranger. Dia panik kenapa gitu kan. Kalau dibilang hipo ya dia kayak orang gejala hipo juga. Tapi di situ panas bang. Gak masuk akal. Iya, gak masuk akal menurut gua. Akhirnya udah, tuh kondisi jam 1 siang, tanpa istirahat dari atas tuh bang, gua turun. Dan perjalanan turun pun gak semudah yang gue bayangin. Saat itu kan ada ekspedisi pengibaran bendera 74 meter bang, 17 Agustusnya. Dan gue turun tanggal 16, itu barengan orang-orang pada naik di situ. Jalur tuh macet bang. Pendaki nggak putus-putus, ribuan pendaki tuh bang. Tapi gimana bang, gue juga harus cepet gitu kan. Itu gue bawa barang banyak, gue lari bang, teriak-teriakan. Gue teriak-teriakan, misi, gue bilang gitu, misi, temen gue mau meninggal, gue bilang gitu. Misi, udah panik bang, gue juga udah keringet dingin gue, takut anak orang lewat bang. Udah gue lari kan, sampai ada kejadian juga gue nabrak orang bang. Itu pendaki lagi macet, gue nggak dikasih lewat bang. Gue tungguin, gue nggak dikasih lewat. Dan mereka tuh kayak berkerumun. Akhirnya gue teriak, gak diabaikan sama mereka. Gue lari aja bang, gue tabrak lah bang. Jatuh lah 1 orang di situ. Cuma gue teriak, maaf, gue bilang gitu. Temen gue Arjen nih, gue lari. Sampainya tuh di pos 2. Pos 2 itu gue nyampe pos 2 itu jam setengah 3. Itu gue udah kehabisan tenaga bang. Gue istirahat akhirnya, ngeres gue di pos 2. Gue ngeres, di situ adalah beberapa pendaki yang naik. Biasalah bang, basa-basi nanya sama gue kondisi trek di atas gimana, apa segala macam, berapa lama lagi gitu. Ya di situ udah gue cerita akhirnya sama dia. Gue bilang, bang ntar kalau ketemu temen gue di atas, kalau butuh apaan tolongin bang ya. Lalu temen gue di atas karat bang, gue bilang gitu. Ada dia bang, kenapa bang temennya? Hipo. Ya dibilang hipo, ya nggak tahu deh bang. Cuma kayak gitu kondisinya udah parah banget. Gitu. Oh yaudah gitu. Kondisi tuh istirahat setengah jam lah bang. Terus gue sempet ngasih minum juga ke pendaki yang naik. Nih bang, buat lu dah gitu. Gue nggak usah, bilang itu. Gue bawa air kecil doang. Turun tuh bang, gue lari lagi. Jam 3. Gue lari, 15 menit gue udah di pos 1,5 bang. Iya benar-benar gue lari tuh, nggak istirahat. Ada ojek. Langsung bang, nggak pakai gue nanya harga, nggak pakai apa, langsung gue tubruk. Gue bilang, bang ayo bang, buruan. Temen saya mau mati di atas, gue bilang gitu. Buruan, anterin saya ke base camp. Dia juga ngebut tuh bang, ya kan. Udah ngebut, turun sampai base camp itu jam 4 kurang bang, udah nyampe base camp. Langsung gue turun dari ojek, gue bayar, kabur ke dalam. Tuh gue carry, gue lempar bang. Tuh kondisi base camp lagi crowded, rame banget bang orang bang. Karena itu kan barengan acara itu tuh. Gue lemparnya bang, tas gue ngasal, gue udah gak ngerti dah. Gue tinggalnya barang-barang gue
gue lari ke arah pos pendaftaran tuh, registrasi di dalam basecamp Tudung. Di situ banyak yang orang pendaftaran tuh bang. Tapi gue selak-selak tuh bang, gue bilang misi urgent nih, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue buat laporan bang, bang tolongin teman saya bang di atas, bilang gitu. Teman saya, kenapa temennya? Cuma kan gue ngomongnya ya namanya kondisi panik segitu ya bang ya, tergesa-gesa gitu kan, nggak jelas juga. Akhirnya diajak masuk gue ke dalamnya, ke dalam secretnya tuh, ke dalam sekretariatnya gue diajak masuk. Kenapa sini? Minum dulu, minum tuh bang, minum ya kan. Kenapa? Gue ceritain bang, kondisi kronologis lah, gini, udah segala macem. Terus gue dikasih lembaran buat laporan. Akhirnya gue buat laporan. Udah. Itu lo tulis? Tulis dikasih lembaran gitu, lembaran laporan sama dia. Gue buat laporan segala macem. Udah di situ, udah setelah bikin laporan, gue tanya dong. Ayo, Mas, kapan mau ke atas? Saya mau ikut. Gue bilang gitu. Gue mau ikut tuh bang di situ. Saat itu gue nggak ngerasain capek sama sekali bang. Gak ngerasain capek, padahal ya kalau pakai logika, buset, itu gue nggak istirahat dari puncak lagi kan. Tapi di situ ya mungkin rasa khawatir sama teman lu ini ya? Iya, khawatir sama panik gue juga masih ini kan, masih membara-bara gitu kan. Ya udah, akhirnya mau nggak mau gitu kan, gue maksain diri buat ngikut, tapi tetap dilarang sama mereka bang. Dilarang akhirnya, jangan gitu. Kamu di sini aja istirahat. Kamu juga masih manusia, digituin. Tapi saya panik gitu teman saya. Udah, serahin aja sama kami gitu. Iya, kamu tunggu kabar aja di sini gimana-gimananya. Tapi hati kecil gue kayak nolak gitu bang. Karena ya mereka cuma berdua bang di atas ya kan. Ya ada apa-apanya, masa gue cuma diem gitu bang. Dan gimana sih bang, posisinya temen lu lagi kondisinya udah mau sekarat dan kita nggak bisa kontekan gitu kan. Iya, panik, bingung gue juga gitu. Tuh kondisi gue masih mau maksa gitu mau ikut. Mereka juga kayak apa ya, kayak ngeyakinin gue lah apa segala macam. Sampai ada satu orang nih bang, salah satu ranger, gue ingat tuh orangnya, gue nggak tahu sih namanya siapa, tapi gue kenal orangnya. Dia tuh ngomong sama gue cuma begini bang, pundak gue dilus, dia bilang, istirahat, kamu tuh capek banget digituin, kamu nggak boleh maksain, kamu masih manusia, digituin bang. Abis itu bang, pikiran gue langsung kayak cair bang, kayak tenang, kayak buyar. Terus itu juga aneh bang, setelah dipegang ini, badan gue sakit semua bang. Nggak tahu dia punya ilmu, nggak tahu gimana ya. Itu langsung kayak gue kayak ngerasain badan gue bener-bener bang. Saat itu capeknya kayak apa, bener-bener kayak ngerasain bang. Nggak kuat gue bang. Ya udah, gue disuruh mandi akhirnya bang. Mandi gitu kan, di basecamp ada kamar mandi kan, akhirnya gue mandi bang. Ya udah, dari situ gue bener-bener nggak tahu apa-apa kabar tentang si Andi sama si Rifki. Lu tertidur? Nggak tidur bang, nggak bisa bang tidur. Nggak bisa istirahat, badan gue emang capek, otak gue masih di mana-mana bang, ya kan, masih mikirin teman gue gimana, panik gitu kan. Udah gue habis mandi, kondisi udah maghrib tuh bang. Itu tim SAR udah jalan, tadi ranger udah jalan, gue nggak ngerti. Gue diem aja bang. Ya gue kondisi gue belum makan siang, belum apa kan, makan cuma malam doang bang, malam doang. Nah, gue di situ kayak nggak ngerasa lapar kan, gue panik lah bang, gimana sih? Itu gue ketemu sama itu orang yang dari Tangerang itu bang, yang di atas, dia udah di bawah. Itu mereka lagi bang, yang nenangin gue. Mereka lagi bantuin gue disamperin sama mereka. Udah bro, lu tenang aja, ya serahin aja sama tim SAR gimana ya, lu berdoa yang terbaik gitu kan. Ya nggak bisa bang, gue tetep bang, pemikiran gue nggak bisa nyantai gitu kan. Mereka bilang, lu lapar, taruh jangan sampai temen lu udah sakit, lu juga ikutan sakit di sini, jangan, bahaya gitu kan. Udah lu makan aja dulu, makan sama kita gitu. Akhirnya gue makan bang sama mereka gitu bang. Makan, ngobrol, singkat cerita, abis itu gue istirahat lah di basecamp. Basecampnya itu kan kayak gor gitu kan, rame-rame kita istirahat gitu kan. Akhirnya gue istirahat, tapi ya mereka bisa tidur, gue enggak bang. Sampai gue lihat itu jam 9. Tiba-tiba dari kejauhan, gue ngeliat si Andi jalan bang. Ke arah lu? Ke arah gue. Jalan, si Andi doang sendiri, tanpa Rifki. Gue kaget bang. Loh, kok dia doang gitu, si Rifki mana gitu. Gue tanya lah, Di, Rifki mana? Gue bilang gitu. Dia bilang sama gue bang, Rifki di atas. Lah gimana lu, masa lu ninggalin gitu kan? Ya syok juga gue bang.
Ya gue mikir kan Rifki juga temen gue bang, ya kan. Dan ya Rifki yang saat itu nggak pernah ninggalin dia bang, maksudnya ketika dia drop kan Rifki yang nemenin bang. Masa dia turun Rifki nggak turun bang? Itu gimana ceritanya kan? Sempet emosi gue di situ bang, sempet emosi, bener. Emosi, mikirnya ya pikiran gue, ya ntar kalau Rifki kenapa-napa gimana gitu kan? Karena dia sendiri gitu kan. Gue emosi saat itu tuh. Ya demin akhirnya ya udahlah, gue nggak tahu apa-apa di situ. Ternyata Rifki di atas bareng sama si Fulan ini. Fulan ini dia bareng bertiga. Nah, udah. Kan selama gue turun itu gue nggak tahu apa-apa gitu bang. Kabarnya si Andi ini di atas gimana? Ternyata bang dia ngalamin hal yang mungkin sulit dicerna sama logika bang. Saat itu kondisi dia nggak sadar. Iya, dari yang kata gua ketemu mereka lagi itu menuju Sunrise Camp, sampai itu kan dia udah nggak sadar bang. Yang gua tahu ya udah dia drop gitu doang bang ya. Ternyata enggak bang. Ternyata dia itu jiwanya dipisahin bang sama raganya. Dan itu lu tahu setelah udah turun bang, diceritainnya sama si Andi diceritain langsung. Diceritain langsung tuh di situ. Ternyata tuh si Andi ini jiwanya dilepas bang dari raganya. Jadi dia bisa ngelihat bang raganya di dalam tenda, dia bisa lihat di situ. Kan tenda itu dikerumunin orang banyak bang, orang banyak para pendaki yang ada di Sunrise Camp. Dia bisa lihat. Gila sih. Iya. Dan dia ngomong sama Rifki. Ngomong sama Rifki. Ini juga pengakuan dari Rifki. Pengakuan dari Rifki setelah Rifki turun ya. Dia ngomong sama si Rifki, "Udah, Ki, lu tinggalin gue di sini. Gue udah nggak bakal pulang," katanya gitu. Si Andi yang tapi iya, dalam kondisi nggak sadar. Waktu di dalam tenda itu sama si Rifki. Anjir, merinding gue bang. Iya, dia ngomong, "Udah lu tinggalin gue nggak bakal pulang," katanya gitu. Gue nggak bakal pulang. Gue udah banyak yang jemput. Si Andi ngungkapin begitu banyak jemput. Si Rifki ngomong gitu. Ini pengakuan si Rifki nih bang, pengakuan si Rifki. Kata-kata si Andi, dia ngomong gitu ke dia. "Lu salami titip salam aja buat orang tua gue. Maafin kalau gue belum bisa bagian orang tua gue," katanya gitu. Di situ kondisinya si Andi balik lagi nih pengakuannya si Andi saat itu ketika dia ngomong kayak gitu. Ternyata kan yang realnya itu kan bang, dia tuh dikelilingin sama pendaki kan bang ya, yang nolongin dia gitu, yang bungkus dia pakai sleeping bag apa segala macem. Ternyata nggak cuma pendaki doang bang, ya banyak makhluk itu juga bang. Ngelilingin si Andi itu. Iya, gua tahu yang ngelilingin dia. Apa kata dia? Udah bukan manusia semua di situ. Bukan manusia. Nah, udah. Dia bilang sama gua kayak gitu. Terus kan dia habis ngomong kayak gitu, Silky marah dong, Bang. Lu jangan kayak gitu. Emang lu pikir setelah lu nggak ada, semua selesai? Kan enggak. Makin repot urusannya. Gimana gua ngomong sama orang tua lu gitu kan. Pokoknya Rifki kayak tetap support dia gitu. Tetep, ya bangkitin semangatnya dia gitu. Tapi ya kayak dia udah nggak sadar bang ya, pokoknya ngomongnya udah salah ya bang, asal udah nggak kuat, mau cepet-cepet turun gitu bilangnya, kayak gitu lah. Terus si Andi nih bilang sama gua, dia itu bang diajak keliling, dia ketemu pendaki-pendaki yang udah nggak ada bang. Yang udah meninggal di tempat. Iya, yang meninggal di Sindoro. Dia ketemu. Dan ada satu bang, dan itu selalu dibahas sama gue. Si Andi selalu bahas sama gue sampai sekarang gitu, yang nggak bisa dia lupain. Yang mencolok itu dari semua pendaki yang udah meninggal, ada satu pendaki bang. Itu menurut gue juga serem sih, kalau gue bayangin serem. Dan dia bilang itu gue nggak bisa lupa, itu serem banget buat gue. Dia ketemu pendaki bang, jalannya kayang. Begini dong. Jalannya kayang begitu bang, lihat dia manjat pohon gitu bang, manjat pohon, loncat ke bawah. Anjir. Loncat, naik lagi bang, ada lagi. Kayak gitu. Mereka adegan terus, diulang terus bang. Nah itu, kayak dia kaget gitu kan. Ketemu, itu salah satu yang buat dia
berkesan banget gitu buat dia sampai sekarang tuh, nggak bisa lupa itu. Kayak gitu, Kayang gitu, ngotot ngeliatin dia. Dan setiap pendakian Kayang ini naik pohon, terus jatuhin dirinya ke bawah bang, setiap dia sebelum naik pohon, pasti ngeliatin si Andi. Jadi sempet ngeliat ke Andi dulu, baru gitu. Serem banget itu. Nah, kayak gitu bang. Dia ketemu banyak juga, banyak, ya itulah yang gue bilang kayak banyak macam makhluk gitu ya. Nggak ngerti. Si Andi ngomong lagi sama gue bang, gue diajak ke pasar. Gue bilang, pasar? Di mana pasar? Di atas ada pasar. Pasar? Gue bilang, serius ada pasar? Pasar bener yang lu lihat? Ya nggak tahu. Pokoknya di atas ada pasar. Aktivitas pasar. Mungkin itu yang dinamai pasar setan. Iya, gue nggak tahu bang. Dan gue juga nggak tahu menau soal Sindoro saat itu gue pertama kali bang. Iya, dia diajak ke pasar itu bang, diajak keliling apa segala macem. Terus juga dia ngomong itu seluruh penghuni situ bang debat. Maksudnya? Debat gini loh bang. Dia tuh mau kayak mungkin mau ngambil si Andi nih, biar Andi nggak bisa pulang gitu ya, mau ngambil. Tapi ada satu orang bang, ini dia bilang semua satu yaitu makhluk halus juga sih. Wujudnya tuh kakek-kakek, bajunya putih semua pakai tongkat. Dia yang cegah bang, dia yang cegah semua makhluk itu buat nggak bawa si Andi ini. Satu-satunya dia. Dan dia tuh punya, kata si Andi ini, si aki-aki ini punya peliharaan kayak kerak gitu bang, putih kayak Hanoman lah gitu, matanya merah. Dan gue sempat lihat bang di pendakian dari pos 2 ke pos 3 itu, malam gue sempat ngeliat, tapi gue ngeliatnya cuma ya udah gitu. Jadi kondisi gue ngeres, dia tuh ada di semak-semak, gue ngeliat ada mata merah bang. Gue cuma ya udah, gue nggak notice kesana-sana gitu. Emang gue tahu ada yang lihat gitu. Dan si Andi bilang sama gue, pasti lu juga lihat waktu itu. Lihat apa? Gue bilang gitu kan, lihat apa? Iya, itu yang gue maksud, kera itu. Di antara banyaknya makhluk-makhluk itu yang mau pertahanin si Andi di situ gitu bang. Ya ada satu kakek-kakek ini kan, yang tadi gue bilang yang dia tuh mau ini ngamatin gitu. Gue nggak boleh anak ini nggak boleh diambil. Dia punya keluarga dan dia emang dunianya bukan di sini, harus dipulangi. Sampai ya itu sempat debat lama dan si Andi pun menyaksikan perdebatan itu bang, perdebatan si kakek-kakeknya ini. Tapi yang nolongin si Andi cuma kakek-kakek ini, yang lainnya tuh berusaha untuk nahan Andi di situ. Makanya di situ kan ada momen dimana si Andi waktu nggak sadar dia ngeracau minta turunin buru-buru gitu, minta pulang gitu. Ya mungkin karena itu bang. Dan perjanjian, mereka tuh bikin perjanjian bang antara kakek-kakek ini sama yang tadi, sama makhluk semua penghuni, semua makhluk penghuni situ lah. Bikin perjanjian kalau sampai tengah malam si Andi nggak dievakuasi, lewat bang Andi. Si Andi lewat di situ. Nah makanya kita nggak tahu saat itu kan, gue juga nggak tahu bang saat itu tuh kalau dia bakal selamat atau enggak gitu kan. Nah kayak gitu intinya, dia banyak bang ngalamin, ya menurut gue juga nggak logis gitu bang. Karena saat itu yang gue lihat cuma si Andi udah jadi mayat. Gila sih nih. Iya, yang gue tahu itu doang. Yang gue tahu si Andi tuh udah jadi mayat gitu kan. Udah. Karena ternyata ketika yang gue lihat dia jadi mayat, ya dia ngalamin hal itu. Iya, ngalamin hal yang sebanyak itu. Dan sulit dicerna logika juga bang. Parah. Dia baru ngaku itu ketika dia turun. Nah, udah balik lagi nih bang ke cerita kan. Jadi dia itu dievakuasi sama ranger itu sekitar jam 6. Ranger tuh nyampe atas jam 6. Nyampe atas jam 6. Cepet juga tuh bang ranger. Mau cepet kan, gue laporan jam 4. Di jalan jam berapa kan? Cepet tuh bang ranger. Dan gue salut bang sama ranger-ranger Sindoro gitu, khususnya Keledung. Itu responnya cepet bang. Responnya cepet. Mungkin kalau di tempat lain
beda penanganannya bang, karena gue pun pernah gitu ngalamin lah beberapa kasus ya orang drop di gunung apa, dan ranger tuh responnya ya biasa aja. Nih kalau Keldung ini Cepat. bang, cepet, dan gue akuin itu, gue salut banget sama ranger Keldung. Yang naik cuma 2 orang, ranger tuh yang naik cuma 2 orang bang. Gue pikir banyak gitu kan, mau ditandu atau gimana, yang naik cuma 2 orang bang. Nah nyampe ke Sunrise Camp, dia nyari-nyari kan, mana nih, kasih tau lah, ini di sini gitu. Sampai di situ, udah, di situ dia ketemu sama Rifki, sama si Andi, sama Fulan sama pasangannya. Fulan sama pasangannya itu sampai ke tenda itu maghrib bang. Dari puncak ya? Iya, Gila lama banget. nggak ngerti lah bang, dia ngapain, gue nggak ngerti, dan dia juga mungkin nggak tahu ada insiden itu gitu kan. Ya dia baru tahunya ketika dia ngeliat aja gitu kan. Dan ketika ranger ini udah sampai, kondisi si Andi nih ya udah tinggal sama kelompok gue aja, pendaki yang lain udah nggak ngurusin gitu bang. Iya udah, ya mungkin udah bingung juga gitu bang, udah diapain, pikir dia udah aman lah pas segala macem. Terus itu kondisi Andi tuh masih gitu bang, kondisi masih drop nggak sadar. Akhirnya udahlah, gimana ceritanya nih, biar turun dulu si Andi. Nah ternyata di situ bang, di situ si Rifki ditinggal karena si Andi ini digendong sama tim SAR. Oke. Rifki ditinggal untuk beres-beres Iya. di situ, pokoknya ngeberesin yang lain lah. Udah, akhirnya si Andi ini turun, digendong sama tim SAR. Digendong, dia cerita juga bang, digendong tuh tim SAR tuh kuat banget katanya. Tim SAR tuh badannya lebih pendek dari si Andi, cuma ya itu dia bang, jalannya cepet. Yang gendong 1 orang bang, iya cepet banget gitu. Dia dievakuasi, berarti kan dari atas tuh jam 7 sampai bawah tuh jam 9 udah ketemu gua bang. Berarti kan cepet banget bang itu jalannya. Iya. Nah selama di situ ya udah, si Andi tuh bilang sama gua ya, ketika dia udah dievakuasi tim SAR, dia udah mulai sadar bang, dan dia udah ngerasain raganya dia sendiri. Setelah digendong atau udah sampai bawah? Enggak, digendong, proses diturunin tuh. Iya, iya. Kayak dia udah disatuin lagi sama raganya gitu. Kata dia enggak, dia masih ngeliat dirinya di tenda kan, itu udah enggak, tuh dia udah ngerasain dirinya dia sendiri lah. Udah akhirnya turun kan tuh, turun ke bawah, akhirnya gue ketemu kan tuh. Terus gue bingung nih, mana nih Rifki kan, ketemu tadi. Akhirnya tapi karena yang tadi gue bilang gue emosi pas ngeliat dia gitu kan, cuma sendiri nggak sama Rifki, gue ditangin sama ini kawan gue yang dari Tangerang ini, teman-teman dari Tangerang. Akhirnya gue tinggal nunggu Rifki bang, gimana? Dan nggak bisa bohong bang, walaupun si Andi udah di bawah dan gue ngeliat dia sehat, gue masih belum tenang, si Rifki gimana bang? Masih Ya kan? di atas ya? Iya, di situ si Rifki di atas. Dan ternyata Rifki ngalamin insiden juga bang di atas, nggak turunnya nggak mulus. Dia turun bertiga bang. Itu kondisi udah malam banget bang. Dia tuh baru turun dari Sunrise Camp itu sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Gila, tengah malam ya? Bertiga doang itu bang. Bertiga. Tapi kondisi jalur masih rame, karena itu dia bang, kan ada acara besoknya kan 17 Agustusan. Masih rame terus doang sampai tengah malam. Nah, dia jalan turun sampai akhirnya ceweknya si Fulan ini drop bang, ceweknya si Fulan ini drop. Akhirnya gambling lah nih, gimana nih, mau nggak mau harus ada yang turun kan salah satu. Si Fulan maksa si Rifki turun, manggil ranger. Untungnya saat itu untungnya Rifki mikir 2 kali bang buat turun. Coba kalau dia turun sendiri, apa nggak repot bang? Ya kan tengah malam. Dia turun bang, turun sedikit, ninggalin si Fulan sama si ini pasangannya, turun karena si Fulan udah panik juga kan, pasangannya takut kenapa-napa. Dia turun, udah Rifki bingung kayak gimana nih. Akhirnya si Rifki cari pertolongan, belum ada yang bisa nolongin. Akhirnya mereka turun lagi bang, turun lagi. Akhirnya si pasangannya Fulan ini mau pipis, pipis lah. Dari situ makin drop bang, makin jadi. Ya kondisinya sama bang, sama si Andi. Cuma nggak tahu ya dia ngalamin hal yang sama Andi atau enggak gitu. Ya udah, dia ngeracau yang aneh-aneh bang, kayak gitu. Udah nggak sadar kondisinya. Sampai akhirnya
mereka ketemu satu tenda di trek, ketemu satu tenda pendaki juga gitu kan, minta tolong, akhirnya dimasukin situ lah, dievakuasi itu sementara untuk menunggu ranger gitu kan. Udah dievakuasi tuh di situ kan, kayak kasih pertolongan pertama lah situ, sampai nungguin ranger gitu. Mereka tetap di situ, semuanya di situ, nggak ada yang turun gitu, karena di situ ada yang punya handphone, nelfon ranger lah, ngabarin bahwa di sini ada yang drop. Nah itu rangernya langsung naik bang tanpa ada laporan. Nah udah sampai itu ranger tuh udah jam berapa ya? Jam 1 bang. Jam 1 ranger tuh ketemu sama Rifki sama Fulan itu jam 1. Bawa turun lah. Ceweknya si Fulan ini bawa turun. Bareng nih mereka. Rifki itu sampai ke base camp itu jam 3 bang. Jam 3 subuh ya? Iya, jam 3 subuh. Dan ya bayangin aja bang, gue naik bertiga, turunnya misal bang. Sendiri-sendiri? Iya sendiri-sendiri. Kan gimana ya gitu. Dan itu sih ya yang gua nggak habis pikir ya, kejadian yang Andi cerita ini bang, dia ngalamin segitu panjangnya gitu kan. Kayak gua mikir, wah kok bisa gitu ya, padahal yang gue lihat ya kayak gitu. Cuma yang bener-bener nggak cuma gua, Rifki pun beranggapan yang sama saat itu, bahwa ngeliat si Andi ini udah bukan si Andi waktu saat di atas itu di Sunrise Camp. Si Andi ini kayak udah jadi mayat 3 hari tuh, kondisinya udah itu, dia dingin gitu, kondisi dingin, biru, mukanya tuh kayak lebam-lebam gitu bang. Wah udah aneh banget sih bang, kayak gitu. Dan mereka tuh ya saat itu gue nggak tahu ya apa yang dialamin sama Rifki ketika berdua sama Andi di atas gitu ya. Tapi Rifki cerita sih dikit sama gue, banyak si Andi cerita. Tapi ya pengakuan si Andi kayak gitu. Untungnya dia bisa selamat karena udah dievakuasi duluan bang. Kalau mungkin tengah malam belum dievakuasi sampai tengah malam, wah gue nggak tahu sampai sekarang kayak gimana bang. Iya, mungkin kayak gitu sih bang ceritanya. Oke nih Bon, thank you banget nih ya, lu udah mau berbagi cerita pengalaman pendakian lu di Gunung Sindoro tahun 2019. 19 bang. Wah ini gila, gue denger gak percaya gue Bon. Di luar logika. Gue juga bang awalnya. Gue baru pertama kali denger cerita ini ya dari lu. Gila. Tapi Andi ini masih hidup ya sekarang ya? Masih ini masih kan? bang, masih berteman sama masih akrab lo? Teman baik ya, masih berteman. Masih suka naik gunung tuh? Terakhir sih terakhir tahun ini ke Gunung Prau. Oh, belum lama ini dong? September. Iya, itu terakhir. Oke, tapi nggak ngalamin kejadian-kejadian yang aneh lagi kan? Ngalamin juga. Ngalamin juga. Yang di Prau kemarin ngalamin tuh? Ngalamin bang. Wah gila Andi nih. Semenjak kejadian dari Sindoro itu bang, si Andi jadi orang yang lebih peka. Maksudnya peka itu? Lebih gampang. Malah dia bisa interaksi bang sama hal-hal seperti itu. Anjir. Berkat Sindoro. Sebelumnya nggak bisa tuh? Sebelumnya cuma bisa ngeliat-ngeliat doang. Cuma dari situ dia jadi lebih peka gitu. Jatuhnya kayak orang abis mati suri gitu. Jadi punya kelebihan gimana sih kayak gitu bang? Lebih magis lah ya? Iya, lebih magis gitu. Lu nggak sugis gitu naik sama si Andi? Ya kemarin sih sebelum naik perahu ya, sebelum naik perahu lagi, ya sempat gue nggak mau gitu, nggak mau. Maksudnya ngajak dia gitu, tapi ya udahlah, gimana dianya kangen gitu naik sama gue. Sebelum gue naik perahu, itu Rifki naik duluan, cermek sama dia, dan kejadiannya parah lagi bang sama. Waduh. Jadi si Andi memang bener-bener gitu. Tapi cerita lu ini gila sih menurut gua. Nah, nih kita bahas sedikit kali ya. Siap, tentang pendakian lu nih. Nah, di awal pendakian kan lu sempet kayak agak buru-buru nih ya. Buru-buru banget lah ya. Lu nyampe sore tiba-tiba langsung trekking, dan malam juga lu trekking juga, jadi space buat waktu istirahat tuh kayak nggak ada. Iya nggak sih ya? Iya, betul bang. Dan pada malam itu juga lu memutuskan kayak gambling tuh, memutuskan untuk camp di tempat ini atau di pos Sunrise Camp, di pos 3 tuh Sunrise Camp. Dan itu tidak terjadi hal apa-apa lah ya. Enggak. Dan fine-fine aja ketika sampai mau lu summit tuh fine-fine aja. Iya, sampai siang bang. Dan pada akhirnya lu merasakan kejadian nih, yang dimana lu menunggu teman lu ini kok nggak nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe, nungguin. Dan lu mengiranya dia udah di puncak, padahal ya enggak. Mereka turun lagi. Dan kondisi Andi belum drop dah. Iya. Dan cerita baru dimulai di situ nih. Dari situ. Gila. Nah, lu tadi sempat menjelaskan kalau si Andi ini punya asam lambung nih, Bon. Punya asam lambung. Nah, dia sempat menjelaskan awal pendakian emang gue punya asam lambung nih. Oh, enggak. Oke, gimana tuh? Pas pulang. Oh, setelah kejadian itu? Iya, baru dia ngomong? Iya, asam lambungnya kambuh gitu. Oke, kurang sarapan kali ya?
Iya, dan itu pendakian itu emang gue minim banget makan bang, minim banget. Maksudnya makan berat ya, makan kalau cemilan mah tetap jalan gitu. Makan beratnya itu pas ya sebelum gue tidur mau ke summit itu baru makan berat. Dan lo harus bangun lagi jam 3. Iya. Jeda waktu lu istirahat cuma kayak 3-4 jam doang ya kan? Iya. Gue sempet nawarin kan, tetap summit atau enggak, tapi si Andi ini ngajak summit. Akhirnya ya udahlah. Dan si Andi ini mengakuin kalau dia saat kondisi drop itu asam lambung. Waktu di jalur. Dia bilang, kayaknya asam lambung gue naik gitu. Ya gue tanya, emang lu punya asam lambung? Punya, kok lu gak ngomong gitu ke gue? Kayak gitu. Nah, si Andi ini setelah mengalami bener-bener nggak sadar tuh, pas sampai mana sih Bon? Pas di trek waktu lo evakuasi, apa waktu dalam tenda nih? Pas udah sampai sana. Oh, dari ini bang, dari yang kata gue masih berdua sama Rifki. Itu dia udah bener-bener nggak sadar tuh? Ya sadar, masih setengah-setengah, sampai akhirnya kan dia jatuh banget tuh bang. Akhirnya emang udah nggak bisa lagi kan, karena gue juga nggak kuat buat evakuasi berdua. Nunggu orang banyak, itu udah nggak sadar. Dan di sini salutnya lu ditolongin beberapa pendaki juga ya. Itu bang. Di situ solidaritas pendaki itu jangan dimainin lah ya. Iya. Dan itu jangan sampai hilang menurut gua. Iya, jangan diragukan lagi. Nah, sampai akhirnya lu mengevakuasi nih ya si Andi ini ke Sunrise Camp. Iya. Dan disitulah dimulai tuh ngelihat wujudnya si Andi ini kayak udah bukan orang normal lah ya. Tadi lu sempat menjelaskan kalau dia tuh udah kayak mayat ya. Bener bang, kayak mayat. Nah itu kayak mayatnya gimana sih Bun? Kalau mayat kan biru ya kan, biru lebam. Nih, yang gue lihat saat itu ya, terakhir kali sebelum gue turun nih, kan gue nggak banyak lihat, karena yang banyak lihat tuh si Rifki, karena Rifki dalam tenda. Gue tuh fokus beresin yang lain karena gue mau turun gitu, mau manggil ranger. Yang gue lihat itu kondisi terakhir sebelum gue turun itu, si Andi tuh kaku bang, badannya tuh kaku banget gitu, kaku. Terus mukanya tuh udah ungu, dan lebamnya bang, kayak orang bonyok bang, kayak orang dipukulin gitu bang, kayak orang bonyok. Terus ya udah aneh lah bang, mukanya bukan dia banget gitu bang, bukan dia banget. Terus juga dingin seluruh badannya dingin bang. Iya dingin, matanya itu pandangannya udah lurus aja bang, lurus, tapi mulutnya masih ngoceh. Tapi pas gue lihat nggak ngoceh, dia ngocehnya sama Rifki doang. Jadi yang tahu dia ngomong apa ya Rifki. Itu gila. Di kondisi itu lu benar-benar kayak ngalamin panik, jelas lah gue pasti ngalamin hal yang sama ketika gue ada di posisi lu ya. Nah, lu cara mengatasi panik lu kayak gimana tuh? Waktu kapan bang? Waktu sampai di tempat Sunrise Camp, ngelihat lu harus turun, gimana nih teman gua, sedangkan nggak ada pendaki yang mau nganterin lu turun. Nggak ada bang. Dan situasinya pada saat itu emang benar pendaki itu rame kan? Rame, pada mau naik. Nah, di situ nggak ada kayak inisiatif segala macam, ayo gua anterin turun bang, atau estafet. Nggak ada. Mencari informasi. Gua malah domelin bang. Oke. Iya, banyak orang pendaki, lu turun, lu temennya kan udah lu turun bang, ranger gitu. Ya udah, ya kan. Dan sempat juga lu ngabarin ranger ya? Hah? Lu sempat di situ ngabarin ranger juga kan? Orang yang ngabarin, nelfon. Iya, orang handphonenya ada sinyal gitu, dia coba ngabarin base camp gitu. Tapi nggak ada respon. Direspon, cuma ya mungkin nggak secepat kalau kita turun kali ya gitu. Ya udah, akhirnya mau nggak mau ya gue turun saat itu kan. Dan itu kan kondisi benar-benar kayak banyak banget pendaki ya Bun ya. Di situ lu nggak kayak minta pertolongan dari mereka kan? Lu bilang tadi kan ribuan pendaki di situ. Ribuan bang, macet. Dan itu nggak habis-habis ya kan? Nggak habis-habis. Kenapa nggak kayak lu nyari informasi estafet gitu? Tolong bang, lu bilang gini, sampai kabar ke bawah itu lebih cepat gitu. Lu nggak punya pemikiran kayak gitu ya? Nggak ada bang, pemikiran gue instan, gue harus turun ketemu ranger gitu. Dan nggak ada sama sekali pendaki yang mau nganterin lu gitu? Nggak ada. Ya yang turun ya turun aja gitu. Mungkin mereka ya nggak sampai ke situ kali bang ya, maksudnya pemikiran untuk nolonginnya gitu, cuma bisa sampai ngasih pertolongan pertama doang gitu. Ya baik lagi lah bang. Iya, setiap mereka yang naik pasti punya ego masing-masing. Gue pasti di situ kan, makanya gue juga, dan itu juga bang yang harus kita pelajarin nih bang ya. Ya untuk semua teman-teman pendaki, ya minimal banget lah gitu. Naik gunungnya bertiga. Coba kalau berdua bang, yang satu dok, itu harus gimana, ya kan? Gambling. Iya, mau ninggalin temennya yang udah makin repot kan, malah makin bahaya. Mau nggak ninggalin temennya yang nggak ada pertolongan bang. Jadi minimal bertiga bang, kalau satu drop yang satu nemenin, yang satu nyari pertolongan kan, kayak gitu. Itu yang gue pelajarin bang. Dan sampai pada akhirnya lu turun sampai ke base camp dalam keadaan yang benar-benar super panik ya. Wah panik banget bang. Tuh kalau gue nggak ketemu itu ranger yang ngurus-ngurusin gue. Gue masih mau naik ke atas bang. Nah, ini gue mau nanya nih, yang lo ngelus-ngelus itu nih. Kan lo ngerasa kayak setelah gue dilus, tadi lo sempat jelasin kalau badan gue tiba-tiba kayak bener-bener drop nih kan. Yang pertama kali gue rasain itu ketika dilus, pikiran gue loh,
kayak langsung tadi mungkin pemikiran gue ibaratin batu lah bang. Langsung cair bang. Langsung kayak ya udah nggak mau maksain kehendak gue gitu. Langsung kayak cair ya udah gue mau nyerahin ini semua ke percayalah ke Ranger gitu. Emang seharusnya kayak gitu, cuma ya tetap bang nggak bisa dibohongin kan, namanya sama panik gitu kan. Nah di situ pas dilus gue ngerasain kayak gitu. Pertama pemikiran dulu, ya di situ baru bang gue kayak ngerasain badan gue semua itu capeknya kayak banget. Nah turun dari puncak bang. Gila sih, puncak lu udah sampai sunrise camp dalam kondisi wah mana gue kredit banget lah pasti lu waktu itu. Tuh juga si Ranger yang evakuasi si Andi kan di perjalanan pasti diajak ngobrol dong si Andi. Dan si Andi ya nyaut juga. Si Andi cerita tadi teman kamu yang turun gitu kan. Ditanya nih sama si Ranger, iya teman saya tuh dia turun dari puncak. Si Andi jawab iya gitu. Dibilang bang bukan manusia itu dia gitu. Gue dibilang bukan manusia. Makanya bang. tadi sempat dijelasin kamu masih manusia. Iya, gue digituin masih manusia. Cuma saat itu emang bener-bener gak ngerasain capek bang. Ya mungkin itu rasa khawatir sama panik gue lebih besar itu. Dan lu nggak nanya lagi tentang kondisi atau si Ranger yang menjelaskan tadi kamu turun tuh dalam kondisi gini-gini enggak gitu. Maksud Ranger itu menjelasin kondisi lu waktu lu turun gitu. Waktu dilus kan lu sempat ngerasain kehalan. Enggak. Gue lebih fokus laporan, minta pertolongan lah gitu. Yang keadaan udah netral lu nggak menanya lebih detail ya? Enggak. Gue langsung ketika habis dilus ya udah bang pasrah. Gue disuruh mandi, gue mandi bang. Habis mandi udah bener-bener badan gue capek. Cuma pikiran gue doang. Badan gue udah bisa santai, cuma pikiran gue nggak bisa santai itu doang. Balik lagi nih ke Andi nih. Dalam kondisi lu udah sampai laporan ke Ranger nih, kan si Andi kita nggak tahu ya keadaan lu. Keadaan si Andi ini gimana di atas? Dan tadi sempat lu jelasin kalau si Andi ini sempat diajak ya. Diajak bang. Dia sempat tahu nggak sih yang ngajak dia siapa itu bang? Iya dia nggak tahu sih. Kata dia bilang tuh banyak bang. Banyak maksudnya di situ tuh dia udah ngeliat bukan 1-2 lagi bang, banyak gitu. Intinya ya udah dia diajak ke atas, sempet diajak lihat-lihat apa segala macam, ketemu pendaki yang udah pada meninggal. Dan itu di jalan kaki atau terbang gitu bang? Gak ngerti bang, dia nggak cerita sampai ke situ. Dia cuma bilang diajak, aku juga nggak nanya detail lah bang, ya enak juga. Dan itu masih jadi kepikiran sampai sekarang sama dia. Sampai sekarang ini? Iya, terutama tentang itu pendaki yang kayang itu bang. Wah itu setiap gua ketemu masih dibahas. Yang sampai sekarang ini? Iya. Gue masih nggak bisa lupa tuh. Soalnya dia ngeliat gue. Ngeliatnya tuh kayak gitu katanya. Nggak tahu ngeliatnya kayak gimana. Nggak ngerti lah. Kayak gitu. Ngeliat, loncat, jatuh, balik lagi. Kayak gitu bang. Lihat lagi. Kayak gitu lagi. Gimana nggak serem bang ya? Coba. Tapi dari semua cerita lu ini, si Andi ini ada sebabnya nggak sih? Kenapa dia bisa sampai ngalamin kayak gitu? Ya, yang gue tangkap lah bang ya. Setelah kejadian gitu, ya awalnya mungkin itu bang, kecapean, asam lambungnya kambuh, itulah namanya orang asam lambungnya kambuh bang, drop ya kan, ya hal-hal seperti itu lebih mudah bang, ya kan? Ya mungkin itu sih kayak cuma kecapean aja bang sama dia punya penyakit itu dan dia nggak jujur sama gue tentang penyakitnya. Mungkin kalau dia jujur, gue punya asam lambung, kita bisa tahu bang, bisa lebih iniin makannya bang kan? Dan gak ada hal lain seperti kayak melanggar yang lain-lain lah, nggak sembarangan, nggak ada ya. Dan itu fan-fan aja, tapi lu mengiranya ini karena kondisi fisiknya dia yang ada kekurangan lah ya, penyakit asam lambung itu yang bisa belum lepas. Iya, dan dia pun juga bilang sama gue yang nggak ada apa-apa, nggak tahu emang pure aja kali gitu, atau kebetulan nggak tahu apa, dan dia ngalamin kayak gitu akhirnya. Nah, si Andi nih setelah dia ditawan lah ya. Ditawan. Gimana tuh perasaan dia, Bon? Kan itu perbuatan antara makhluk halus untuk menginginkan si Andi ini kan? Iya. Dan itu disaksikan sama si Andi juga. Ya, dia ngomong sama gue ya kayak gitu doang, Bang. Ya, dia ngerasa dia udah nggak bisa pulang. Ya, harapan dia cuma ditolong sama kakek-kakek ini, karena kakek-kakek ini kan yang punya asumsi buat nahan dia kan, buat maksudnya mencegah semua. Kayak gitu, jadi ya salah satu titik terangnya, ya dia nunggu dievakuasi doang bang. Makanya mungkin itu dia minta buru-buru turun gitu. Walaupun awalnya kan dia sempet ngomong kan, tinggalin gua, udah nitip-nitip pesan lah bang, kayak gitu. Itu waktu keadaan ngomong lantur ya Bon? Iya. Ngomong lantur ke si Rifki ini? Ke si Rifki, bukan ke gua. Karena gua di luar bang, di luar tenda, gua nggak di dalam. Gua sibuk sama pendaki-pendaki lainnya, gimana caranya ini ngevakuasi si Andi gitu. Dan si Pulan ini nih,
Sipulan. Lu masih ada kontak-kontakan sama si Fulan ini? Nggak ada. Jadi itu, oh, Pure, gua aja nggak tahu namanya dia bang. lu Gua nggak sejak tahu. naik gunung itu dia bareng sama lu nggak tahu sama sekali namanya? Mungkin dia lebih dekat sama Rifki bang. Oke. Lebih dekat sama Rifki. Tapi mohon maaf nih, bukannya gue nggak mau dekat sama dia. Gue kurang suka juga bang, dari awal dia omongannya tinggi. Oke. Iya, Beda genre lah kalau musik lah ya. Beda iya. genre nih sama gua nih. Iya cerita pengalamannya udah naik gunung ini, naik gunung gini bang. Ya gue biasa aja, nggak mau. Ya udahlah, nggak mau notice itu. Ya tetap bareng, enjoy bareng gitu kan. Cuma ya ada part dimana ya adalah sifatnya dia yang menurut gue yang kurang serk sama gue ya, salah satunya itu dia tahu temen gue drop, Kenapa ditinggal? kenapa ditinggal itu. Demi perempuan mau sampai puncak. Itu, Tapi dia- dia nggak kenapa-napa untungnya ya. Untungnya bang, tapi kan endingnya kan Endingnya iya, gitu ya. si perempuannya ngalamin juga bang. Nah, si perempuan ini kan ngalamin sama yang tadi lu bilang katanya kayak si Andi nih ya. Gue nggak tahu dia ngalamin kayak gitu juga kayak si Andi atau cuma hipo, gue nggak ngerti sih bang. Tapi yang jelas katanya si hipo kayak gitu. Hipotermia. Dan di basecamp ketemu sama lu. Si cewek itu enggak, Masih beda basecamp. enggak. Dia di secret bang, di secret ini secret ranger. Jadi kan gue pas di base camp itu kan ya udah buat pendaki kan ya udah kita ramean gitu kan ramean di situ. Secretnya ada sendiri gitu, secretnya ada sendiri. Nah si perempuan itu tetap di secret itu sampai siang jam menjelang siang jam 9 baru gue ketemu si perempuan itu. Bahas dah tuh, nggak apa lu bahas tentang kejadian. Enggak, gue nggak bahas, gue nggak nanya lah, gue nggak enak. Dan perempuan itu lebih nanyain si Andi. Oke. Lu kenapa, lu gimana, lu udah nggak apa-apa gitu, kayak gitu, dia khawatir. Dan pada intinya lu balik lagi ke rumah dengan selamat lah ya. Dengan selamat. Itu sih inti dari sebuah perjalanan lah ya. Itu tujuan awalnya sebenarnya kayak gitu. Puncak mah nggak kemana Nggak ya kan? kemana, kapan-kapan juga bisa. Bisa ya kan, tapi lu balik ke rumah dengan selamat itu tujuan yang utama. Itu. Oke nih Bon, sebelum akhir cerita gua nggak mau bahas lain-lain lagi lah. Itu udah, aduh, di luar logika gua dan menurut gua sebagai gua orang awam untuk menggambarkan hal itu sulit juga Bon. Iya. Tapi itu terjadi ya. Itu terjadi dan kejadian itu bang, pendakian gue sebelum gue vakum. Oke. Jadi dari kejadian itu ya gue banyak ambil pelajaran bang ya. Terutama jangan sembarangan kita ngajak orang bang. Ya kan, karena tanggung jawab kita juga bang. Benar. Iya, jadi dari situ gue vakum, gue baru naik gunung lagi kemarin dari 2019, 2021 gue baru naik gunung lagi 2 tahun gue vakum. Oke. Kayak gitu. Ada pesan-pesan nggak sih Bon buat teman-teman semua yang nonton nih? Oh, pesan-pesan gue ya itu aja, balik lagi ya, kalau kita mau naik gunung kita harus ingat gitu, gunung tuh bukan layaknya tempat main gitu. Oke, bukan taman kanak-kanak Bon. Iya, yang asal aja gitu bang, kita naik ke sana ya banyak persiapan yang harus kita siapin lah sebelum kita ke sana gitu. Dan itu makan terutama bang. Oke. Jam makan, istirahat tuh manajemennya harus penting banget. Iya, penting banget bang. Dan kalau yang kesana-sananya lagi jangan terlalu maksain lah bang. Itu jangan terlalu maksain, toh puncak nggak kemana-mana. Kalau kita rasa kondisi kita udah nggak memungkinkan, ya udah. Nggak usah dipaksa. Iya, Iya. kayak gitu, daripada bahaya kan. Itu juga si Andi kan awalnya juga maksain juga bang ya. Dia pikir dia masih bisa, kapan lagi gue kesini gitu kan. Tapi kenyataannya kan malah nyusahin sendiri. Iya. Dan yang terpenting buat teman-teman semua nih adalah kejujuran ya Bon ya. Jujur. Kalau lu punya kayak penyakit bawaan terus, apalagi lu mau mendaki gunung nih ya kan, cobalah lu diskusi dulu sama teman sependakian lu itu gimana baiknya supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Salah satu contohnya ya lu ini ya yang lu alamin. Oke. Thank you banget nih Bon, lu udah berbagi cerita ya di Besok Pagi. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video kali ini, cerita dari Bon ini saat pendakian di Gunung Sindoro tahun 2019 bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dari gue Indra, saksikan video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.